Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang numerik. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Oke, Excel kelihatan? Halo, Excel aku kelihatan? Kelihatan. Nah, jadi soal pertama kita diminta buat menghitung. Ini yang Word aku kelihatan nggak buat soalnya? Oh, ini bukan Word. Oh ya benar, sini ada nggak ya? Bentar. Mana ya tadi? Soalnya kelihatan nggak? Halo? Soal PDF-nya kelihatan nggak? Belum, baru di Excel. Oke. Nah, jadi yang kita bakal ngebahas soal nomor 2, 3, 5 kalau masih ada waktunya. Jadi soal nomor 2 ini kita bakal menggunakan metode inversi matriks dan Gauss-Seidel untuk memecahkan persamaan aljabar. Nah, persamaan aljabarnya itu yang ini. Oke, ini persamaan aljabarnya. Jadi ini yang A-nya. Yang X-nya belum dibuat ya. Bentar ya. Metrik X. X1, X2, X3. Oke, ini jadi metrik X-nya. Kita langsung mulai aja. Nah, di sini kita bakal diminta yang ini. Kita bakal cari yang inverse-nya dulu, metrik A inverse. Jadi, cara nyari metrik A inverse ini tuh, ini aku hapus dulu ya. Cari dulu. Nah, jadi cara nyarinya itu, kita langsung ke fungsi yang bagian yang ini. Terus kita cari M inverse yang ini tuh, M inverse. Atau bisa juga kita ketik kayak gini. M inverse. Oke, langsung kita go. Nah, tuh ini ketemu tuh M inverse. Oke, kita langsung oke aja. Nah, di sini kita minta yang mana yang mau di inverse. Kita kan mau inverse yang A nih. Jadi kita blok aja yang A. Kita tarik sampai ke sini. Oke, kita okein. Oke. Nah, tuh muncul kan, tapi baru satu. Baru satu. Jadi kita blok 3 kolom sama 3 baris. Kita blok. Kita klik Ctrl, Shift, kemudian baru Enter. Baru muncul kan. Jadi mudah. Buat M inverse-nya kita nggak bakalan susah-susah di sini. Kita juga, terus udah M inverse, kita mau cari A dikali A inverse-nya itu berapa. Oke. Kuadrat dulu. Nah, caranya gimana? Oke, ini mudah banget sih, sama kayak tadi. Kita kembali ke fungsi. Insert function, terus kita cari yang M multifunction ini. Jadi ini tuh fungsinya buat dikali, buat kali-kali. Jadi kita nggak perlu manual, kita cukup ke Excel buat nyarinya. Kita okein. Nah, kita nih butuh 2 dong yang ini. Yang mana sih array satunya?
Array satunya yang kalau yang kemarin aku lihat punya Bapak, itu array satunya tuh yang A inverse A pangkat min 1 itu baru dikali ke baru nih kan yang array 2-nya tuh baru yang A ini. Kita kaliin. Udah jadi terus kita enter. Oke. Nah, baru satu kan muncul di sini. Caranya gimana? Caranya biar semuanya bisa. Oke, kita blok kayak tadi yang 3 kolom sama 3 baris. Kita blok, kita sesuaiin ya kolom sama barisnya. Terus kita klik Ctrl, Shift, sama Enter. Jadi, oke. Nah, buat yang apa ya? Yang barisan yang ini tuh, jadi 100, 010, 110. Nah, kalau udah kayak gini berarti cara ngitung kita udah benar. Tapi kalau dia beda, misalnya di sini satu, terus di satu sininya tuh di sini satu buat yang ini itu salah. Nah, jadi harus dalam satu kayak ini tuh harus kayak gini tuh. Bentuk satunya tuh apa ya namanya? Aku lupa. Nah, oke. Terus kita cari yang A inverse A pangkat min 1 dikali yang C. Jadi kita mau yang ini kita terus dikali sama yang C yang ini. Oke. Cari yang lebih oke ini aja. Nah, yang ini kita dikali yang ini. Oke, sekarang gimana? Sama aja. Kayak kita cari yang A dikali A pangkat min 1. Caranya sama. Kita F fungsi terus M metrik apa ya namanya? Multifunction atau apa ya? Oke, kita okein. Kita array satunya yang mana? Array satunya yang ini, yang A pangkat min 1. Oke. Terus yang array 2-nya tuh yang C yang ini. Jadi kita blok ketiganya. Ntar kita okein. Dan jadi, nah tapi baru satu kan yang muncul di tabelnya. Jadi sama kayak tadi, klik Ctrl, Shift, kemudian baru Enter. Selesai, jadi deh. Buat yang A dikali min 1-nya. Nah, ini X1-nya tuh sama kayak gini. Jadi dari sini tuh 3, 2, 1. Ini 1 tuh. Kita ambil dari 3 yang ini, 2 yang ini sama 1 yang ini. Oke, yang itu kita skip ya. Nah, jadi gini tuh cara cari metode inverse-nya. Metode Gauss-nya kayak gini. Jadi X1-nya tuh 0. Terus X2-nya 0, 1,5 sama min 3,5. 4, 5,25. Nah, kayak gimana sih biar metode Gauss-nya tuh biar selesai? Nah, jadi kalau metode Gauss-nya tuh selesai, tiga terakhir itu harus sama kayak gini itu. Jadi min 1, min 1, min 1. Ini semuanya min 1. Ini aku ini tuh nggak ketemu ya tadi itu, cuma ketemu yang min 1. Jadi aku udahin. Mungkin bisa ya, tapi belum sempet. Nantilah coba kita ini tuh, karena waktunya udah mepet juga. Jadi ini tuh kalau metode Gauss-nya udah ketemu 3 angka yang sama, 3 angka terakhir yang sama, berarti metode Gauss-nya udah selesai. Nah, di sini kan tuh ada tuh 2. Di sini 6 tuh berubah lagi. Oke, nah untuk soal nomor 2 nih kalian ada pertanyaan nggak? Belum ada deh. Oke, sampai nomor 2 paham ya. Jadi nomor 3 juga sebenarnya sama, persis sama kayak nomor 2 jawabannya, tapi biar kita lebih memahami aja kali ya. Jadi di sini gak ada yang ditanyain ya, udah paham kan?
Nah, Iya, Des. oke, coba kalau aku ganti ya di sini, aku ganti nih. Di sini itu bukan lagi 3 min, tapi aku ganti di sini jadi 2 nih. 1 3, oke. Ganti di sini dulu. Di sini aku ganti 3. Nah, kita cari tuh A inverse-nya berapa. Coba ya, kita coba-coba aja. Coba kita ke F function, M inverse. Oke. Untuk array-nya tuh kita pilih yang ini. Oke. Ketemu tuh 0,1 kan. Nah, caranya biar ketemu semuanya, nggak ribet, nggak satu-satu. Kita langsung aja klik Ctrl, Shift, Enter. Ketemu tuh, yang lain juga bakalan berubah. Tuh, ini 1. Tapi yang ini tetap tuh. Yang ini tetap nggak berubah sama sekali. Yang ini tetap, yang berubahnya tuh yang ini. Jelas ini berubah ya, tadi kan udah gitu. Oke, jadi sampai sini kalian udah paham. Oke, sampai sini kita udah paham. Coba kita nomor berapa lagi tadi? Oke. Oke, aku mau kalian ngejawab soal nomor 3. Nih, siapa yang nanti bakal nge-share ke Excel? Oke. Nah, oke, aku mau kalian jawab yang soal yang nomor 3. Tadi aku stop sharing ini. Nanti hasilnya kita bandingin. Kira-kira bener nggak sih kayak gitu? Takutnya kayak kemarin kan, itunya aku apa ya? Aku salah hitung kan kemarin tuh. Oke. Kelihatan nggak yang PDF-nya? Nih, yang nomor 3-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Aku kasih kalian. Oke, kalian mau waktu berapa menit nih? Kira-kira? Oke, 15 menit lah, Des. Waktunya, Des. Oke, 15 menit. Oke, aku stop share ya.
Dikerjakan di ini, di kertas kan? Enggak, di Excel. Jadi Excel kalian, langsung. ya di Excel. Yang kayak aku tadi tuh, kan mudah tuh. Kira-kira yang nggak ada laptop siapa di sini? Ada yang Aku nih, oke, Ayu. Terus siapa lagi? Ada lagi nggak yang nggak ada laptop atau itu laptopnya lagi bermasalah jadi pakai handphone? Ada lagi nggak? Aku, Des. Oke, Andri, Angel ada nggak Angel? Ke layar. Kalau nggak ada semua ya terpaksa aku lagi nih. Takutnya tuh kayak kemarin tuh aku salah hitung kan. Angel, ada nggak Angel? Halo? ya Des, Angel pakai laptop atau pakai HP? HP. Oke. Udah kita skip aja ya. Punya aku aja nggak apa-apa. Kita share screen lagi. Tapi kalian udah paham kan caranya? Nah, kelihatan nggak share screen-nya? Yang Excel. Kelihatan. Oke, ini yang terus tadi. Bentar ya. Nah, jadi buat yang nomor 3, ini tuh soalnya. Jadi ini soalnya.
3x plus 2x min 3x plus x sama dengan 6. Nah, ini soalnya. Kita coba, jadi kita buat matriks A-nya tuh kayak ini. Matriks A-nya tuh 3, 2, min 1, 1, 1, 2, 0, min 1, min 2, 1, 3, 1, 0, 3, 1, min 4. Oke, jadi buat matriks X-nya itu X1, X2, 3 sampai 4. Sedangkan yang C-nya itu 6, min 3, 2, sama dengan min 6. Nah, jadi kita langsung aja buat cari yang A pangkat min 1-nya itu berapa. Kita coba lagi kayak tadi. Jadi, di sini itu caranya M inverse. Oke. Nah, kita cari yang A tadi. Yang A ini. Kita blok semua. Oke. Nah, tuh muncul kan, tapi baru 1. Jadi caranya sama kayak tadi. Klik Ctrl, Shift, sama Enter. Tuh muncul. Oke, paham kan buat yang A-1-nya? Halo? Ya, Des. Iya, Des. Oke. Jadi yang buat A Ya, yang Des. A dikali A pangkat min 1 itu sama yang kayak tadi itu yang pakai yang perkalian, tapi kita coba lagi. M multifunction. Terus oke. A-nya yang ini, yang tadi. Yang ini. Ya, sorry, laptop aku habis kuota. Bentar ya. Habis kuota. Habis baterai. Bentar ya.
Halo? Yures. Oke, maaf ya. Kita ulangi ya. Jadi kita mau cari yang A dikali A pangkat min 1. Caranya M multi itu, oke. Array-nya tuh yang ini, array yang satunya. Terus array yang keduanya yang ini. A pangkat min 1. Oke, kita okein aja. Tuh, muncul baru satu kan, tapi. Nah, jadi Ctrl Shift Enter. Tuh, jadi. Buat yang A dikali A min 1 dikali C juga sama tuh yang pakai M multifunction tadi. Oke, A multifunction atau apa lagi? Jadi ini kita okein yang ini tuh matrix yang itu tuh yang buat perkalian. Oke. Jadi A yang A-nya tuh yang A yang ini. Oke. Kita kaliin yang C. Yang C yang ini. Oke. Kita okein. Jadi klik Ctrl Shift sama Enter. Jadi tuh. Yang buat metode Gauss-nya juga sama. Kita tinggal masukin tuh X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, nanti kita ada rumusnya tuh kalau yang buat carinya tuh kalau nggak salah 0,4 berapa itu ya. Wait ya, bentar ya. Nah, jadi rumusnya tuh 0,43. Nol koma 44371 dikali T2 itu ini buat yang apa ya, yang nyari T kalau nggak salah. Nanti itu yang T-nya ada kita buat bahas soal nomor 5 plus 112,4137. Nah ini buat nyari T1 T2-nya sampai kalau nggak salah sampai T5 itu beda-beda, caranya beda-beda. Nanti kita coba yang soal nomor 5. Oke. Nah, di sini cuma bagian yang ini tuh belum sama, tapi yang di sini udah sama tuh, udah 9999, ini 99 juga udah sama. Yang ini juga udah sama tuh, 92 2 bawah. Jadi kalau udah sama 3 ini udah sama, udah berarti stop cara nyarinya. Kita nggak perlu nyari lagi sampai ke bawah, karena hasilnya juga bakalan sama gitu. Sebenarnya sampai 3 tabel aja sih. Sampai 3 tabel ini sebenarnya udah. Oke, coba kita lihat soal nomor berapa ya? Soal nomor 5 kali ya. Kita cobain soal yang nomor 5. Oke. Nah, ini soal nomor 5. Kalian nggak perlu cari yang model Gauss-nya. Coba kalian cari yang apa ya? Cara pencariannya tuh gimana tuh, yang gunakan metode suhu titik tengah. Nah, kalian cari cara ini carinya tuh gimana? Kira-kira kalian bisa nggak? Kemarin kan kita udah belajar tuh. Halo? Gimana kira-kira bisa nggak soal nomor 5?
Halo. Ya, Des. Oke, aku mau kalian cari yang soal nomor 5 yang gunakan metode suhu. Yang ini kan udah belajar tuh kemarin, gimana caranya. Oke, waktunya kira-kira berapa menit? 10, 15? 15, Des. Oke, 15. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Oke, waktu kita 4 menit. Jadi kalau tiba-tiba Zoom-nya mati, nanti aku bakal kirimin link baru ke kalian. Nggak apa-apa ya.
Halo? Bentar, Des. Ya. Oke. Kalau aku start screen punya aku, Be. Nah, jadi ini soal itu nomor 5. Oke, ayo sudah belum? Coba itu lihat ke kamera bentar yuk. Hasilnya. Bentar, Des. Mana ya? Kelihatan nggak? Oke, jangan bergerak. Susah. Oke, itu yang TM-nya ya. Iya. Hasil akhir T1-nya berapa? T1-nya kalau punya aku 300. T1 ya. Iya. Hmm. Iya, Des. Oke. Sama. Iya, Des, 300. Yang Iya. itu kan, T1 yang iterasi 0 itu. Iya, 300. Kalau T2-nya? 150. Oke, kalau T3? 400. T4-nya 250, benar? T2-nya. Iya, 250. Oke. Oke, aku coba share screen punya aku ya. Sama enggak kira-kira? Mana ya tadi? Nah, jadi soal nomor 5 itu pertimbangkan perpindahan panas 2 dimensi yang stabil dalam penampang persegi 3 cm kali 3 cm. Halo? Halo? Iya, Des. Kelihatan enggak share screen aku? Kelihatan enggak yang word-nya, yang share screen? Halo?
Kelihatan, Des. Oke. Jadi soal nomor 5, pertimbangkan perpindahan panas dua dimensi yang stabil dalam penampang persegi 3 cm kali 3 cm dengan suhu yang ditentukan di permukaan atas, kanan, bawah, dan kiri menjadi 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, 300, dan 500 derajat Celcius. Dengan menggunakan ukuran mata jaring seragam delta X sama dengan delta Y, tentukan A persamaan beda hingga, dan B suhu nodal dengan metode inverse matrix dan iteratif Gauss-Seidel. Nah, ini kan kemarin sudah dibahas. Jadi X-nya itu 3 cm, kita jadiin ke meter jadi 0,3, Y-nya juga sama. T atas itu 100, T kanannya 200, T kirinya 300, dan T bawahnya 500. Nah, di sini kan dengan menggunakan mata jaring yang seragam, delta X sama dengan delta Y. Jadi sini delta X sama delta Y-nya itu sama. Nah, ini persamaan bendanya. Ini kan rumusnya tuh ya, Tm dikurang 1,n dikurang 2T Mn plus Tm plus M ln. Terus ditambah, ini tuh beda ya, beda tempat kalau nggak salah. Ini yang X-nya, ini yang Y-nya. Nah, jadi kita langsung aja T nodenya itu ya masuk ke persamaan nodal sama dengan 1/4 T atas ditambah, nah suhunya ini tuh ditambah dari T atas sampai T kiri itu ditambah, atas kanan bawah kiri itu kita tambahin, jadi maka M sama dengan 1, T1-nya sama dengan 1/4 T atas plus T2 plus T3 plus T kiri. T1 sama dengan 1/4 100 plus T2 plus T3 plus 500. M2 sama dengan T2 sama dengan 1/4 T atas plus T kanan plus T4 ditambah plus T1. T2 sama dengan 1/4 100 ditambah 200 T4 plus T1. Nah, kan T4 T-nya kan belum diketahui tuh, T1 sampai T4-nya tuh belum tahu kan. Jadi di sini tuh kayak yang udah diketahui itu baru suhunya aja kayak itu. Sedangkan suhu itunya belum diketahui. Nah, itu kan terus udah kayak gini. Ini ditambahin tuh yang 100 500 T1 terus dibagi 4 hasilnya 300. Yang ini tuh 100 tambah 200 dibagi 4 sama, jadi hasilnya 160 buat T2-nya, T3-nya hasilnya sama dengan 400. Untuk T1, T2, T3, T4. Oh, ini T4. Untuk T4-nya sama dengan 250. Oke. Nah, ini kan kita udah ketemu nih suhu nodal dengan menggunakan metode inverse matrix. Nah, kita belum tahu kan yang apa? Yang nodalnya itu kayak gimana. Jadi, aku stop start dulu. Kita buka yang Excel.
Kelihatan nggak Excel aku? Halo? Iya, Des. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh yang T1-nya berapa. Tinggal kita masukin aja. T1-nya 300. T2-nya 150. T3-nya 400. Untuk T4-nya 250. 250. Nah, cara nyarinya gimana? Ini tuh ada rumusnya. Jadi rumusnya itu untuk T1, rumus T1 0,4371 dikali T2 dikali T2 ditambah 112,4137. Nah, ini yang buat T1. Buat T2-nya sama dengan 0,5826 dikali T1 ditambah 0,4161 dikali T3 ditambah 0,0348. Oke. Untuk T3-nya untuk T3 0,6238 dikali T2 ditambah 0,3743 dikali T4 ditambah 0,521 untuk T4 0,7470 dikali T3 dikali T3 ditambah 0,2490. Nah, ini yang buat rumusnya, rumus yang ini kita bakal cari. Oke, nah jadi kita mulai aja ya. Untuk T1 0,4371. Oh, di sini sama dengan, sorry. T371 dikali T2 150 ditambah 112,4137. Enter. Nah, ini hasilnya. Terus untuk yang T2-nya juga sama. 0,5826 5826
dikali T1 ditambah 0,4161 dikali T3 yang ini ditambah 0,0348. Enter. Ini hasilnya. Nah, yang buat T3-nya juga sama, kita masukin 0,6238 dikali T2. T2-nya 150 ditambah 0,3743 dikali T4. T4-nya 250 ditambah 0,0521. Enter. 187,1971. Untuk yang T4-nya 0,7470 dikali T3 400 sama dengan 400 ditambah ulang aja yang ini ya, ulang aja, sama dengan 0,7470 dikali T3 ditambah 0,2490. Nah, jadi ini buat yang T-nya. Kalau ini kan rumusnya kita udah kita masukin. Tinggal kita copyin aja ke bawah. Coba sampai ke sini. Oh, sorry. Ini tuh nih. Nah, sampai ke 17 belum ada yang sama angkanya. Kita kan mau cari angka yang sama tuh. Ya, yang di akhir ini baru 600 tuh, 66 tuh. 66. Yang ini yang ke-15 tuh udah 9 tuh sama. Tapi beda yang T2 sama T3-nya udah beda lagi. Yang ini tuh panjang banget sampai 100 berapa aku belum ketemu. Sampai 9 tuh belum ada. Coba kita 110, 116 itu belum. Oke. Belum ada yang sama. Coba lagi sampai belum ada, kayaknya belum ada yang sama ya. Ini aku yang salah rumus atau gimana? Aku juga nggak tahu, sempat bingung tadi itu. Nah, ini tuh udah sama tuh. Tapi yang mana ya? Nih, itu yang ini udah sama. Coba kita clear dulu yang ini ya. Nah, ini kan 2 tuh, udah 2 ujungnya. Nah, tapi yang ini belum ada yang sama. Yang T1-nya juga belum ada. Yang ininya belum ada tuh. Yang tuh 2, 3, terus 2 lagi. Ini 4, ini belum sama. Coba kita copyin lagi. Belum ada ya. Tuh 32 terus saja. Hey, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Halo? Sepertinya masih belum ada pertanyaan, Des. Oke, kalian udah paham kan tuh cara nyari beda suhu kan udah paham tuh. Yang itu ada yang mau ditanyain nggak kira-kira?
kalau udah paham, diskusinya kita akhiri sampai hari ini aja. Gimana? Paham, Des. Oke, udah paham. Kita lanjut diskusinya buat minggu depan. Terima kasih atas kehadiran kalian malam ini. Jika ada penyampaian yang keliru, saya mohon maaf. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Saya akhiri diskusi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.